Barulah tadi pagi diberikan approval sirkuit untuk penyelenggaraan Formula E di Jakarta adalah di Ancol. Tapi kan kita kebetulan aku kan bukan orang teknik, tapi ngerti dikit-dikit melihat ini kan termasuk bahan mentah menurut saya. Ini kan bahan mentah karena saya tahu ini kan bekas gundukan buangan lumpur atau Ancolnya lebih cocok untuk tempat wisata sebenarnya, bukan tempat balapan begitu, sehingga agak sedikit aneh kalau kemudian Ancol menjadi tempat dipilih. Tapi ya daripada tidak, karena ini sepertinya kegiatan untuk menyelamatkan muka daripada kegiatan untuk kemudian menguntungkan begitu. Kalau Ancol mengadukan dana ke bank untuk kepentingan pengembangan usaha, apakah membangun infrastruktur, membangun venue, sarana, dan lain-lain, saya kira itu memang diperkenankan. Ya tidak masuk akal, karena modal usaha adalah dari DKI. Ya tentu DKI berhak untuk mempertanyakan keuntungannya. Kemudian bagaimana pembagian modal, jangan-jangan 100 miliar itu juga modal dari DKI, kan boleh kita pertanyakan. Modal utama kan dari DKI, modal utama itu adalah uang rakyat. Ya tentu rakyat berhak untuk mempertanyakan apa yang keuntungan yang dia dapat. Kalau 100 miliar. Sirkuit Formula E Jakarta lalui daerah pembuangan lumpur PSI Meding lomba tangkap belut. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamijojo, mempertanyakan wilayah lintasan Formula E Jakarta yang ternyata di tanah lokasi pembuangan lumpur. Menurutnya, Anies tidak punya perencanaan yang terukur. Ini yang terjadi kalau perencanaan termasuk penentuan trek tidak dikaji dulu. Tidak ada rencana terukur, sepertinya Pak Anies lebih baik bikin acara lomba tangkap belut ketimbang balap mobil. Begitulah kata Anggara pada Jumat. Keputusan pemilihan lokasi sirkuit ini menurut Anggara tidak memiliki proses yang terbuka. Dia juga menduga pemilihan lokasi sirkuit Formula E Jakarta tidak memiliki studi kelayakan. Makanya dari awal kami bilang harus ada transparansi karena ini acara yang pakai uang rakyat dan di atas tanah perusahaan daerah pula. Jangan-jangan penentuan trek ini belum ada studi kelayakan, tambah politikus PSI ini. Anggara meminta Anies Baswedan belajar dari uji coba pembangunan sirkuit Formula E yang merusak cagar budaya Monas. Menurutnya kompensasi yang harus dibayar harus pelaksanaan kegiatan ini sangat besar. Kami ingatkan jangan sampai ada kerugian dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan sirkuit Formula E karena perencanaan yang tidak hati-hati. Terlalu banyak yang harus kita bayar, biaya cagar budaya yang rusak, pohon dan lain-lainnya. Sementara event yang tidak jelas manfaat langsungnya di tengah situasi pandemi seperti sekarang, pungkas Anggara. Direktur Eksekutif Indonesia Monitoring Ferdinand Hutaheya mengatakan janji penyelenggaraan Formula E untuk tidak memakai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD sangat tidak masuk akal. Menurut dia, pernyataan Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Saroni yang mengeluarkan anggaran sebesar 100 miliar untuk persiapan dan penyelenggaraan Formula E tidak logis. Jadi dana 100 miliar rupiah yang disampaikan oleh Saroni untuk melaksanakan agenda ini tidak akan menggunakan APBD lagi sangat tidak masuk akal. Untuk menyiapkan sirkuit balapan, ucap Ferdinand saat dihubungi CPNN Indonesia. Ex-politikus Partai Demokrat itu menyebut anggaran 100 miliar itu tak mungkin bisa mengakomodir seluruh persiapan Formula E. Apalagi berdasarkan tinjauan Komisi B DPRD DKI Jakarta, lokasi balap mobil listrik itu ternyata berlumpur dan tidak terpakai. Lebih banyak lahan yang tidak berfungsi, tak terpakai, lahan kosong, dan bahkan sangat sulit dijadikan sirkuit balapan. Tentu ini akan menggunakan akhirnya penyelenggara harus membangun dari nol dalam hal pembuatan sirkuit. Mulai dari pengaspalan hingga pemasangan ke lapangan sirkuit lainnya. Dana 100 miliar rupiah sangat tidak mungkin menyiapkan sarana balapan internasional. Itu yang saya maksud omong kosong bila dana ini dikatakan cukup tambahnya.